Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang uh, ide atau inspirasi baru ya. Jadi ceritanya itu Sirtiman itu bikin konten seperti ini nih, formatnya beda ya, karena biasanya itu pakai PC komputer. Sekarang itu jadi pakai laptop ya, dan di laptop ini ada keterbatasan software toolnya dalam apa merekam video gitu. Jadi sekarang ngerekamnya pakai HP aja. Nah ceritanya ini ya udah jelas ya, ada perubahan sistem, perubahan ya, pokoknya yang tadinya biasanya begini sekarang sistemnya harus dirubah, jadi harus cari ide yang baru. Makanya di sini kontennya tentang inspiratif atau ide inspiratif gitu. Nah di sini yang jelas Sertimon ya setting-setting ya, nggak update konten berapa hari ini ya, setting-setting ya, kayak di sini laptopnya isinya apa, komputernya ya boleh dibilang apa, laptop kentang gitu ya, dual core, RAM-nya cuma 4 GB gitu. Dan ya ini tantangan juga dengan keterbatasan spek laptopnya, gimana caranya tetap bisa menghasilkan cuan. Jadi ya ada beberapa hari tidak buat video konten, tapi ya ini udah dapat formulanya. Jadi ngerekam pakai HP, terus ya gaya gaya videonya kayak gini gitu, gaya videonya kayak gini, santai aja lah. Dan ide untuk bulan ini ya, jadi seharusnya bulan ini jadwalnya ini membahas tentang produk digital ya, tentang komunitas anak muda ya, dari Gen Club Pro Series, Gen Club sama Pro. Gen ya, ini generasi ya, klub klub ya, kumpulan atau wadah. Sedangkan kalau Pro ini ya, ini sebenarnya ngajak apa ya, upgrade orang dari rata-rata menjadi pro. Jadi membahasnya tentang series tentang motor gitu, lebih spesifiknya karena Sirtiman punya motor Aerox di bawah ya. Dia jadi di bawah ya, di garasi bawah maksudnya. Sirtiman punya dua motor, Spin satu, Aerox satu. Kalau Spin ini udah bikin channel ya, nama channelnya Sir Spin Depok ya, udah banyak video. Jadi kayak Sirtiman kemana-mana bikin video, ke beli sesuatu ke warung bikin, beli makanan warung Padang bikin, jemput istri bikin video-video pendek aja ya. Juga diselingi sama rekomendasi produk ya, karena motor Spin ini motor tua gitu. Jadi ya ada yang dimodif, ada yang diganti ya, model-model kayak bawaan standar ya diganti, sama yang ngerasain beda aja, pengalaman baru juga, sekaligus bisa kasih rekomendasi ya, kasih gambaran, kasih pemikiran setelah pakai part-part yang baru, modif seperti itu. Nah itu untuk spinnya. Nah untuk motor Aeroxnya ini rencananya yang harus dituntaskan bulan ini. Tapi karena Sirtiman ini dapat inspirasi, inspirasi itu selalu datang tak diundang. Cuma ini bagus banget ya, bagus banget. Jadi kejadiannya ini saat Sirtiman ini beberapa kali ini ya, jadi apa ya, ya Sirtiman ini berusaha bantuin temen ya. Ada yang udah ada di grup dan ada yang belum di grup. Nah yang belum di grup ini ya emang apa ya, kebetulan karena keadaan sesuatu ya, dia juga harus cari peluang baru gitu, karena sebelumnya dia kerja dan
resign gitu ya, dan dia harus survive ya, harus ada pemasukan pengganti gaji gitu. Nah di sini ya ini yang baru istilahnya nyambung ya sama penawarannya si Ortiman gitu. Dan setelah beberapa kali ketemu, ngopi, dan dia dapat apa sih, dapat gambaran gitu ya, dia dapat gambaran tentang apa yang si Ortiman coba tawarkan gitu. Dan yang selama ini feedbacknya ya si Ortiman lihat ya dia bagus, dia ini jadi kayak apa ya, kayak dulu film apa ya tentang kungfu hustle gitu ya. Jadi saat dia jadi pecundang, dihajar habis-habisan dan dia cedera, tiba-tiba di saat cedera itu dia menemukan kekuatan, entah itu kalau di Naruto apanya sih, kodam atau uh, cakra gitu ya. Jadi justru setelah digebuk habis-habisan itu dia baru dapet ya, seperti itu. Jadi kayak si Ultiman juga ngajak dia tuh emang nggak mudah ya. Si Ultiman emang orangnya nggak mau ngajarin terlalu awal banget, itu nggak mau. Jadi kayak dipaksa untuk ayo kejar materinya gitu, kejar, pokoknya udah dibikinin kerangkanya kayak gini, dia harus jalanin gitu. Nah untuk ngejalanin kan dia ada pertanyaan kayak ini tuh alasannya apa, terus untuk yang langkah misalnya kayak langkah pertamanya ini maksudnya apa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu Sherman biasanya serahkan sama orangnya, biar apa, biar belajar sendiri lah, beda cari tutorial. Pokoknya kalau bahas yang level pemula itu banyak ya di YouTube atau di TikTok, banyak, dia bebas cari channel atau cari mentor yang mana aja untuk pemula. Cuma permasalahannya adalah si Ultiman ini orang yang suka bikin formula gitu. Jadi emang dari yang pemula-pemula ini ya si Ultiman biasanya rangkum jadi satu formula kayak gitu. Jadi misalnya kayak formula Tokli ini kayak TikTok sama lynk.id, ngambil idenya dari emak-emak bule dan dikonversi ke ya pokoknya bahasa Indonesia atau di pasar yang Indonesia deh, segala sesuatunya pakai yang buatan Indonesia ya. Alat pembayarannya kalau misalnya di luar mama boleh kan pakainya pakai PayPal dan lain-lain. Kalau di Indonesia ada dompet online, ada GoPay, ada Dana segala macam. Nah di sini udah dapet ya, udah dapat, pokoknya udah dikonversi jadi bisnis Indonesia gitu, jadi paket bisnis Indonesia, formula Indonesia. Nah ini yang Sirtiman coba tawarkan, dan ternyata untuk formulanya ini ya bisa gitu loh. Sirtiman coba juga berhasil, terus Sirtiman ajarkan ke temen juga, dia ternyata dapet gitu, dan dia juga bagusnya bisa ngajarin ke temennya juga gitu. Nah ini yang jadi ide dasar ya, inspirasi kalau ternyata ini apa sih, kalau kita bantuin teman dan teman kita bantuin teman juga, ini kayak semacam apa ya, kayak semacam referral itu, kayak semacam multi level itu. Cuma bukan bisnis multi level ya, bukan bisnis cari orang gitu, ini bisnis yang benar-benar ya gimana sih namanya, kita kenal temen ya, ada temen yang sedang susah, ada temen yang lagi kaya gitu. Dan di sini kalau kaya nggak usah dibantu lah, mereka udah nggak ada inilah, nggak mikirin, nggak ada kesulitan istilahnya, meskipun ada itu. Cuma di sini orang yang butuh bantuan, butuh support, semangat. Jadilah seperti ini, jadilah format referral ini. Cuma karena tadi banyak kejadiannya itu dapat apa sih formulanya di tempat nongkrong ngopi, makanya dibikin satu formula namanya ya ngopi bangkit gitu loh. Jadi emang ya kayak tadi temennya itu mana habis resign, dia juga harus bangkit, dan terus temennya juga satu lagi juga marketing lapangan resign juga, dan dia harus cari
cari cuan yang baru lagi. Gimana caranya, ini benar-benar orang yang butuh apa ya, butuh kebangkitan ya, butuh awal start lagi ya, mulai dari nol lagi. Nah inilah jadi formula hmm, yang pas untuk buat ini ya, untuk orang-orang yang sedang kesulitan, entah itu marketing atau entah itu supervisor, entah itu pengusaha UMKM, pokoknya semua masalah eh, yang mengarah sama produktivitas ya, entah itu penjualan atau cari klien atau pokoknya bisnisnya biar berkembang. Ini Sirtiman bikin satu proyek gitu ya, proyek. Nah di sini untuk semuanya ini nggak mudah gitu. Cuma Sirtiman kebenarannya pernah baca-baca buku di dulu zamannya. Mungkin ini kita lihat bukunya ini edisi tahun 2023 ya, dan Sirtimannya itu belinya itu di ya emang 2023 ya. Jadi pas buku ini boleh dibilang buku yang nggak terlalu laku lah ya, diobral harga 10 ribuan kalau nggak salah. Mungkin ada yang 5, 10 atau 15 ya, antara segitu. Cuma karena namanya buku obralan itu ya nggak banyak pilihan, jadi kayak ini bagus lah gitu. Kebetulan Sirtiman biasanya kalau habis gajian dulu kerja di Taman Anggrek Sport Station ya, sekitar tahun 2002 itu ya punya lah duit buat belanja. Biasanya sih beli buku, beli kaset metal atau rock, dan ini bukunya yang ini, dan ternyata dalamnya ini bagus banget gitu. Dulu bagus ya, cuma permasalahannya adalah realisasinya ini susah gitu loh. Ini sebenarnya buku tentang membantu yang kesulitan, sama ceritanya sama cewek yang tadi ini pokoknya masalah ngejar target perusahaan dan bosnya ngasih target yang besar gitu, dan harus jualan ya. Sebagai marketing, dia sales marketing, dia harus jualan, harus cari klien, harus jual yang besar. Nah di sini kan muncul satu dilema, muncul satu masalah ya, gimana caranya. Dia sendiri juga punya masalah sama keluarganya, entah itu single parent, harus ngedein anaknya sendiri, dan anak juga butuh perhatiannya, dan ya pokoknya gimana caranya nih. Nah di sini ya saat dia lagi nongkrong di warung kopi, pas banget ceritanya bahas warung kopi ya, dia ketemu seorang ya, pokoknya entah itu dia ini pokoknya di bartendernya, cuma kopi apa sih pokoknya. Dia memperkenalkan sama orang yang duduk di sana gitu, tuh kalau kamu pusing situ gitu, intinya kayak gitu ya. Dan setelah kenalan ya, mulailah sama sang mentor itu mulai diperkenalkan sama teman-temannya sang mentor gitu. Jadi emang sang mentor udah membantu yang lain, dan yang lainnya juga merasa ini ya, terbantu dan melakukan hal yang sama itu. Jadi saling membantu, saling membuat semacam kayak grup kecil. Dan inilah yang membuat semangat lagi ya si cewek ini agar kembali ke jalurnya gitu. Jadi kayak diarahkan, ketemu rekomendasi orang ini, dia punya skill ini, cerita ini, diajak ketemu lagi ini pokoknya orang yang ya profesinya ini, ada yang sales real estate, ada yang ya pokoknya ada beberapa yang udah ditolong, dan semuanya ini memberikan tips, saran, juga membantu yang menyemangati, sampai si cewek dapat satu formulanya adalah ya setelah dia sukses ya dia melakukan hal yang sama, dia bantu orang lain ya, kayak di warkop ini yang mungkin ketemu tampangnya lagi suram, lagi galau kayak gitu. Nah, inilah yang jadi dasar ya untuk proyek Sirtiman tentang membantu teman, membantu orang lain.
di sini saya teman membagi dua sih ya. Lo membantu teman ini, ya saya teman mau nggak bayar gitu lah istilahnya ya, karena teman itu nanti pasti akan membantu ngajak temannya juga. Nah itulah yang ya, mungkin dari situ ya, mungkin dari situ. Dan untuk yang nggak kenal ya otomatis ini ya ada biayanya ya, karena untuk warung kopi juga kita kopinya beli gitu, terus bikin semuanya, yang bikin template semuanya itu kayak jasa marketing lah, jasa penawaran marketing itu ya, bikinnya teman juga harus ngeracik dulu gitu. Jadi kalau untuk temen ya mungkin oke lah gratis gitu, karena ada rasa enak nggak enak. Cuma kalau untuk orang lain ya kita ada ibaratnya harga tiketnya lah seperti itu, kayak tiket workshop yang nongkrong di warung kopi udah termasuk semuanya. Mentoring ya rencana sih sama teman-teman yang terbantu tadi ya Firman ajak ya, ini biar orang ini jadi apa sih, kalau ada dibantu banyak orang nih jadi merasa gue nggak sendirian tuh, gue punya tim yang bisa menjadi penyemangat ya, pokoknya tiap orang dari mereka berharga dan ya, bisa paling enggak ya membuat berubah ya, entah itu karir, penjualan atau bisnisnya itu bisa lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Nah di sini juga ada gambaran gimana caranya biar proyek ini jangan cuma proyek sekedar ini ya, karena apa ya, ketemu orang ini waktunya mahal sekali gitu. Kadang kita ngabisin entah sejam 2 jam gitu, dan ini juga dalam jam 2 jam gimana caranya biar jangan ngalor ngidul gitu, harus ada format atau template-nya kayak gimana ya. Untuk masalah ini Firman udah diskusi sama ChatGPT ya, udah dapat beberapa ini saran, cuma nanti akan tetap aja harus dites ya, dipraktekin ke orang ini sarannya ini gimana gitu, apa formula terbaiknya kayak gimana gitu. Sama kayak ChatGPT nyaranin kalau ketemu di Kopdar harga tiket 99.000 sampai 149.000 gitu. Cuma kan di sini terlalu murah gitu ya, mungkin bisa aja deh kalau sekedar pertemuan awal ya, mungkin ya kalau 104.000 ketemu satu orang tuh sebenarnya apa sih ya, nggak worth banget ya, murahan banget gitu. Saya kan bisa jual produk 50.000 atau 200.000, bisa yang beli bisa berulang-ulang dan ini nggak memakan waktu. Sedangkan kalau harga cuma 150.000 ngabisin waktu sejam 2 jam, ini sebenarnya ya bukannya sombong tapi nanti akan burn out gitu, capek gitu. Makanya di sini emang ada produk upsell-nya ya, mungkin saran ChatGPT bisa dipertimbangkan ya, karena emang masih dalam tahap meracik produk ya. Mungkin akan ada pertemuan kedua atau ketiga. Mungkin pertemuan pertama ya sekedar kenalan gitu, dikasih gambaran, mungkin kedua lebih ya, mereka juga yang jelas lebih serius lagi gitu. Baru yang ketiga ya mungkin yang ya ada beberapa opsi ya, opsi tentang grup atau membership bulanan atau grup yang premium bayar sekali, tapi mereka bebas ya, dikasih setiap bulan dikasih entah itu Zoom meeting atau kayak pokoknya entah itu PC group kayak gitu, jadinya semangat terus. Dan di sini semangat aja nggak cukup, cuma harus punya sistem ya. Sistem inilah yang gimana saya Sirtiman ini turunin ke mereka gitu, punya sistem dulu gitu. Makanya di sini ya Sirtiman kembali pengen baca lagi nih, ini gimana sistemnya enaknya. Dan karena ini buku tahun 2002 2003, sekarang 2025 mungkin akan ada
modifikasi atau ya bisa diedit lah seperti itu. Nah, untuk yang masalah produknya ini emang apa ya, beda ya selama ini. Kayak sebelumnya tadi sih teman cerita bikin produk digital tentang ya kebanyakan sih e-book. Cuma di sini nggak cuma e-book aja, tapi nggak cuma video kursus, tapi juga kopdar gitu. Kalau kopdar ini apa sih? Kayak tadi dampaknya nih. Yang tadi setelah teman tanya tanya dia kalau kopdar bagusnya gimana kalau dibanding nggak kopdar, kata dia lebih mudeng. Nah teman kopdar sama dia jadi lebih mudeng gitu. Nah disinilah jadi apa ya, jadi teman sendiri juga yakin ya kalau dengan proyek ini ya bisa ya berdasarkan ide dari buku, ide dari teman, dan temannya juga rentetannya membantu orang juga, ini diterusin gitu loh. Apa proyek bagus ini dilanjutin aja gitu. Dan kebetulan temennya juga ngerasain hal yang sama, bener gitu. Jadi semua yang ya dia lakuin, semua apa yang udah dilakuin ini benar gitu, tinggal dilanjutin. Dan dia juga tertarik ya masalah ya karena selama ini digaji, terus dia resign, terus kalau ada produk yang proyek semacam ini pas tuh dia suka nongkrong di ngopi, terus ajak teman-temannya. Nah kalau biasanya kan tidak ngobrol doang ya, tidak mengarah ke cuan atau nggak menghasilkan lah. Sekarang mungkin yang ngobrol ya sekedar sosialisasi ya, atau pokoknya kebutuhan batin lah gitu, kebutuhan batin, berteman gitu, ngilangin kangen ketemu teman. Cuma di sini lebih mengarah ke bisnis gitu, ke cuan. Nah ini yang sedang diperjuangkan ya, bikin formatnya dipoles lagi, dibagusin lagi sampai ya siap gitu, siap actionnya itu gimana sih? Actionnya tuh udah mulai langsung ya ke sosmed, cari mata memandang gitu. Terus teman-teman juga di sini diajarkan juga tentang database ya. Kita tuh temannya dari sekolah, dari berteman di organisasi apa, pokoknya apa kuliah apa semua itu kita gimana caranya biar connect gitu, biar connect. Nah di sini pasti akan menemukan apa sih cerita gitu. Mereka akan cerita yang sukses, yang bingung, yang lagi terpuruk. Nah inilah tugas kita biar disaring ya mana yang pas gitu. Kalau ada yang butuh pertolongan, dibantu formatnya, ajak nongkrong di ngopi ya, di warkop yang bisa. Warkopnya juga akan kena imbas ya, dia warung kopinya rame, terus pemiliknya juga pasti senang, karyawannya juga pasti senang, terus ya bagus gitu. Apalagi di ChatGPT sampai bilang ini nggak sekedar nggak sekedar cari duit model komunitas gitu, ini lebih mengarah ke perbaikan ekonomi kecil-kecilan. Jadi kayak semacam membantu mental SDM bangsa kayak gitulah gitu. Ini jadi bikin sentimen semangat gitu. Makanya kalian semua yang nonton video ini ya sampai menit ke 24 tuh, share jempolnya guys, biar ide ini terlaksana ya, biar orang banyak nonton, support ide ini gitu. Ini ide boleh dibilang apa ya, ide brilian. Mungkin kalau orang dulu tapak gede biar dapet cara gimana sukses makmur, ya inilah idenya. Ini berdasarkan boleh dibilang kebetulan takdir, pokoknya semua ini mengarah
Jadi saat Sirtiman ketemu teman-teman, ketemu temennya, terus di temennya juga tiba-tiba udah janjian juga sebelumnya, jadi jadwalnya kayak bareng, terus malah ketemu semua gitu ya. Tadinya kan nggak enak ganggu lah, ntar aja. Tiba-tiba kita janjiannya lebih awal, Sirtiman tiba-tiba temennya juga datangnya kecepatan juga, jadi malah ketemu dan ya jadilah gitu. Jadi ya jadi ini, jadi cerita, jadi kenal, jadi nyambung, jadi saling tukar pengalaman ya. Sirtiman bisnis online, sedangkan yang satu ini orang ya pokoknya kerja sebagai HRD ya, dan satu lagi kerja marketing lapangan. Jadi ya benar-benar kolaborasi ya, dapat satu ide formula bagus gitu loh. Jadi satu apa sih, beberapa latar belakang, beberapa minat, skill, jadi satu. Ini bagus untuk kalian yang tertarik ya, yang merasa kok apa sih bisnis gue gini-gini aja, atau usaha gue nggak maju-maju ya, mungkin saatnya untuk ikutin terus proyek ini gitu loh. Tonton terus video ini di channel ini. Pokoknya ya ini emang udah panggilan, mungkin udah takdirnya, terus ya memang dibawa ke sini gitu ya. Dan ya udah gitu, siapa tahu rezeki buat kalian gitu. Oke guys, kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.